Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan nomor induk mahasiswa 1965011 dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi analisis modeling. Yang pertama yaitu model analisis, merupakan representasi teknis dari sebuah sistem, menggunakan kombinasi teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan software seperti data, fungsi, dan tingkah laku dalam bentuk yang dapat dipahami. Kedua, menggunakan dua pendekatan secara umum. Yang pertama, pendekatan terstruktur, dan yang kedua, pendekatan berorientasi objek. Selanjutnya, tujuan model analisis. Yang pertama, untuk menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer. Yang kedua, untuk menentukan dasar bagi pembuatan desain perangkat lunak. Dan yang ketiga, untuk membatasi serangkaian persyaratan yang dapat divalidasi begitu perangkat lunak dibangun. Selanjutnya, model analisis pendekatan terstruktur. Yang pertama yaitu data dictionary atau kamus data, berisi deskripsi dari semua objek data yang dikonsumsi atau diproduksi oleh perangkat lunak. Yang kedua yaitu entity relationship diagram atau ERD, menggambarkan hubungan antara objek data. Yang ketiga yaitu data flow diagram atau DFD, menunjukkan bagaimana data ditransformasikan pada saat data bergerak melalui sistem. Yang terakhir yaitu state transition diagram atau STD, menunjukkan bagaimana sistem bertingkah laku sebagai akibat kejadian eksternal gitu. Selanjutnya yaitu pemodelan data atau ERD. Elemen objek data adalah representasi dari semua informasi yang harus dipahami oleh perangkat lunak. Yang kedua, atribut, yaitu properti dari suatu objek data. Dan yang terakhir, relasi, yaitu mengindikasikan bagaimana objek data dihubungkan dengan objek data yang lain. Selanjutnya, pemodelan data ERD. Cardinality menggambarkan jumlah entity yang dapat dihubungkan dengan entity lain melalui relasi sebagai berikut. Yang pertama, one to one. Yang kedua, one to many. Yang ketiga, many to many. Selanjutnya, pemodelan fungsional dan aliran informasi atau DFD. Menunjukkan hubungan antara external entities, proses, data item, dan data store. DFD tidak menunjukkan prosedur secara detail, tetapi hanya aliran data melalui perangkat lunak. Selanjutnya itu behavioral modeling, mendeskripsikan status sistem yang dapat muncul ketika perangkat lunak digunakan. Umumnya digunakan pada sistem waktu nyata seperti embedded system dan sistem kontrol. Behavioral modeling atau STD, state transition diagram atau STD, merepresentasikan tingkah laku dari suatu sistem dengan menggambarkan keadaan atau state dan kejadian yang menyebabkan sistem mengubah keadaan. Di sini merupakan contoh ERD dan dari e-library. E-library sendiri terdiri dari ID book, judul e-book, penerbit, penulis, tahun terbit, dan kategori. Kemudian pada e-library terdapat upload update yang merupakan tugas dari admin. Admin sendiri terdiri dari ID admin, nama admin, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Selanjutnya di sini ada search read yang merupakan bagian member yang terdiri dari ID member, nama member, nomor HP, alamat, jenis kelamin, email, dan password. Selanjutnya contoh DFD. Di sini juga ada admin yang terdiri dari login, kelola konten, kelola pendaftaran, dan konfirmasi member yang merupakan data member. Kemudian untuk member yang terdiri dari aktivasi member, form pendaftaran e-book. Member di sini melakukan daftar untuk mengisi data member dan login, kemudian search atau read. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.